Gara-gara mencuri sepotong roti, pria ini dijatuhi hukuman penjara selama 19 tahun. Selama bertahun-tahun, ia harus menanggung siksaan setiap hari. Akhirnya ketika hari pembebasannya tiba, sipir penjara kembali membuat masalah. Sipir memerintahkan bahwa ia harus memindahkan kayu yang beratnya ratusan kilo seorang diri. Itu pekerjaan yang mustahil. Namun Jack memiliki kekuatan luar biasa. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, mengangkat kayu itu, lalu menjatuhkannya di depan sipir. Sipir tidak punya pilihan selain memberikan surat pembebasannya. Namun ketika Jack melihat surat itu, tertulis bahwa ia adalah seorang narapidana berbahaya. Jadi ia harus wajib melapor ke kantor polisi setiap beberapa hari sekali. Jika ia melewatkan satu kali saja, ia akan dikirim kembali ke penjara. Melihat itu, kemarahan Jack pun meledak. Ia telah kehilangan 19 tahun hidupnya. Apakah itu belum cukup hanya karena sepotong roti? Tetapi di mata sipir, ia akan selalu menjadi seorang penjahat. Dengan terpaksa, Jack keluar dari penjara bukan berarti Jack benar-benar bebas. Justru dia kembali mendapatkan masalah. Ia berkeliling mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau memperkerjakan seorang narapidana berbahaya. Dalam keadaan lapar dan kedinginan, Jack akhirnya istirahat di atas kuburan. Saat ia sedang mencari tempat untuk tidur, seorang pria tua muncul. Ternyata tempat itu bukan kuburan, melainkan sebuah gereja. Pastor itu memanggilnya masuk, lalu memberinya makanan, pakaian, bahkan tempat tidur. Namun setelah berkali-kali dikhianati oleh dunia, Jack tidak percaya bahwa ada orang yang benar-benar baik hatinya. Malam itu, ia diam-diam mencuri semua perak gereja dan melarikan diri. Namun tidak jauh ia pergi, polisi kembali menangkapnya. Jack berpikir kali ini mustahil ia bisa lolos, tapi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Pastor itu mengatakan kepada polisi bahwa perak itu memang ia hadiahkan kepada Jack. Tidak hanya itu, ia juga membawa 2 lilin perak paling berharga sambil berkata, "Ini tadi kamu terburu-buru sampai lupa membawanya." Polisi pun tidak punya pilihan selain melepaskannya. Setelah mereka pergi, pastor menasihati Jack agar menggunakan barang-barang itu dengan bijak dan jadilah orang yang baik. Mendengar itu, hati Jack pun terguncang. Ia merobek surat pembebasannya dan memutuskan untuk melupakan masa lalunya dan kabur untuk memulai hidup yang baru. 8 tahun pun berlalu. Dengan bantuan perak itu, Jack berhasil mengubah dirinya. Ia berhasil membuka pabrik tekstil, bahkan dia diangkat menjadi wali kota. Suatu hari terdengar teriakan di luar. Sebuah kereta terbalik dan seorang pria tua terjebak di bawahnya. Jack mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat kereta itu. Tepat di saat itu, sipir melihatnya. Bertahun-tahun yang lalu, ia pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Seorang narapidana yang bernama Jack, dan kecurigaan pun muncul. Dia mulai berpikir, wali kota ini sebenarnya adalah seorang buronan. Keesokan harinya, ia menerima jawaban dari polisi Paris. Disebutkan bahwa buronan yang dicurigai itu telah tertangkap dan akan diadili. Ia akan dihukum. Merasa bersalah, sipir itu datang menemui Jack untuk meminta maaf. Jack hanya berkata, "Tidak apa-apa, kau hanya melakukan tugasmu." Setelah kejadian itu, Jack kembali menghadapi dilema. Jika ia diam, seorang pria tidak bersalah akan dihukum menggantikan dirinya. Tetapi jika ia mengatakan yang sebenarnya, semua yang telah ia bangun, nama baik, reputasi, dan kekayaan akan hilang begitu saja. Dalam kegalauannya, ia memandang lilin perak yang dulu diberikan oleh pastor. Ia teringat bagaimana pastor itu telah memberinya harapan di tengah kegelapan. Jack pun memutuskan mulai sekarang ia akan menjadi harapan bagi orang lain. Lalu dia berlari menuju pengadilan dan di depan semua orang Jack mengakui sebuah kebenaran. "Akulah buronan yang sebenarnya. Pria ini tidak bersalah."